1. Banjir yang terjadi di beberapa kabupaten Sulawesi Selatan diduga karena rusaknya hutan di kawasan tersebut. Masyarakat menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, masyarakat juga melakukan penambangan dan pasar yang mengakibatkan longsornya tanah saat hujan tiba. Simpulan teks berita tersebut adalah, A. Masyarakat tidak sadar dengan lingkungan sehingga menyebabkan banjir, B. Hutan dijadikan lahan perkebunan dengan cara menebangi pohon, C. Berladang dan menambang batu dan pasir merupakan penyebab banjir, D. Banjir dapat dicegah dengan penanaman pohon dan kembali di area yang gundul. Simpulan dari teks berita tersebut adalah masyarakat tidak sadar dengan lingkungan sehingga menyebabkan banjir. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat yang merusak hutan untuk dijadikan lahan pertanian, melakukan penambangan batu dan pasir, yang semuanya dapat menyebabkan longsornya tanah saat hujan tiba. 2. Tarif data internet operator di Indonesia masih termurah setelah India. Klaim ini berdasarkan pengalaman dengan operator luar negeri. Perbaikan penulisan kata yang tidak tepat pada kalimat tersebut adalah A. Tarif, B. Operator, C. Klaim, D. Internet. Untuk perbaikan penulisan kata, tarif, seharusnya ditulis dengan huruf F, bukan P, sehingga penulisan yang tepat adalah tarif. 3. Fungsi fakta dalam berita, A. Untuk menunjukkan kinerja para wartawan pembuat berita, B. Untuk memengaruhi pembaca agar percaya pada isi berita, C. Untuk menguatkan kebenaran informasi dalam berita, D. Untuk memperkuat dokumentasi yang termuat dalam berita. Jawaban yang benar adalah untuk memperkuat kebenaran informasi dalam berita. Fakta digunakan dalam berita untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembaca. 4. Di dalam menulis berita dapat dilakukan dengan menggunakan struktur A. Piramida terbalik, B. Sebab, akibat, C. Umum khusus, D. 5W ditambah 1H. Struktur 5W ditambah 1H digunakan dalam penulisan berita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Who, siapa, what, apa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Struktur ini membantu menyajikan informasi secara jelas dan terstruktur dalam sebuah berita. 5. Perhatikan kalimat berikut. 1. Tiada hari tanpa prestasi. 2. Kita sendirilah yang menentukan masa depan kita. Kedua kalimat di atas termasuk dalam contoh teks, A. Poster, B. Slogan, C. Iklan, D. Brosur. Kedua kalimat tersebut merupakan contoh dari slogan yang sering digunakan untuk menyampaikan pesan singkat dan menggugah dalam sebuah kampanye atau promosi. 6. Secara umum, teks iklan, slogan dan poster menggunakan bahasa efektif dengan ciri kalimat A. Pendek, jelas, menarik, susah diingat, B. Jelas, pendek, dan opini, C. Pendek, jelas dan mudah diingat, D. Singkat, perhatian, dan komunikatif. Teks iklan, slogan, dan poster biasanya menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah diingat agar pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dipahami dan diingat oleh target audiens. 7. Perhatikan iklan berikut, dicari, asisten apoteker di keliling Jepara, Hub. Ambar HP 081355355355. Iklan di atas termasuk iklan, A. Layanan masyarakat, B. Pemberitahuan, C. Permintaan, D. Undangan.
Iklan tersebut merupakan pemintaan tenaga kerja, yaitu asisten apoteker, yang diharapkan ada yang merespons dan menghubungi nomor yang tertera. 8. Perhatikan iklan berikut. 1. Kunjungilah pameran buku kiat ujian. 2. Peluang nilai ujian maksimal. 3. Harga buku murah terjangkau. 4. Pameran tanggal 2 Februari sampai dengan 10 Februari 2016 di Aula Serba Belajar. Pernyataan yang berupa fakta pada iklan tersebut adalah A1, B2, C3, D4. Pernyataan yang berupa fakta pada iklan tersebut adalah 4. Pameran tanggal 2 Februari sampai dengan 10 Februari 2016 di Aula Serba Belajar. Pernyataan tersebut menyampaikan informasi yang konkret tentang waktu dan tempat pameran yang dapat diperiksa kebenarannya. 9. Berikut yang merupakan pengertian teks ulasan adalah A. Teks yang menginformasikan aktual dan faktual. B. Teks yang berisi gagasan atau ide terhadap suatu masalah yang disertai fakta dan argumen. C. Teks yang berisi evaluasi atau penilaian, kritik, dan tanggapan terhadap suatu karya, baik karya sastra maupun karya non-sastra. D. Teks yang menjelaskan ataupun menginformasikan suatu fenomena alam, sosial, politik dan lain sebagainya secara jelas dan apa adanya. Jawaban yang benar adalah teks ulasan adalah teks yang berisi evaluasi atau penilaian, kritik, dan tanggapan terhadap suatu karya, baik karya sastra maupun karya non-sastra. Teks ulasan bertujuan untuk memberikan pandangan atau pendapat terhadap suatu karya. 10 karya-karya sastra yang bisa diulas dalam teks ulasan adalah sebagai berikut, kecuali A. Novel, B. Lirik lagu, C. Cerpen, D. Tarian konser. Teks ulasan biasanya fokus pada karya-karya sastra tertulis seperti novel, cerpen, puisi, drama, atau karya seni yang dapat dievaluasi secara verbal. Tarian dan konser lebih merupakan karya seni pertunjukan yang lebih sulit dievaluasi secara tertulis dengan cara yang sama seperti karya sastra tertulis. 11. Struktur teks ulasan yang tepat adalah A. Orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman, B. Orientasi, tafsiran, konflik, rangkuman, C. Orientasi, tafsiran, evaluasi, klimaks, rangkuman, D. Orientasi, komplikasi, tafsilan, solusi. Jawaban yang benar adalah orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Struktur teks ulasan umumnya dimulai dengan orientasi atau pengenalan karya yang diulas, dilanjutkan dengan tafsiran atau penjelasan isi karya tersebut, kemudian dilakukan evaluasi atau penilaian terhadap karya tersebut, dan diakhiri dengan rangkuman atau kesimpulan. 12. Berikut ini unsur identitas data buku dalam teks ulasan, kecuali A. Judul buku, B. Penulis, C. Sinopsis, D. Penerbit. Jawaban yang tepat adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan singkat dari isi buku yang tidak termasuk dalam identitas data buku. Unsur identitas data buku biasanya mencakup judul buku, penulis, dan penerbit. 13. Perhatikan kalimat berikut. Di dalam novel Sang Mualim dijelaskan bahwa Zainab jatuh hati pada Yahya karena sifatnya yang tawadu dan taat pada agama. Unsur kebahasaan yang digarisbawahi pada kalimat tersebut adalah A. Konjungsi penyebab, B. Konjungsi penerang, C. Konjungsi temporal, D. Kalimat saran.
Unsur kebahasaan yang digarisbawahi pada kalimat tersebut adalah penerang. Konjungsi, karena digunakan untuk memberikan alasan atau penjelasan mengapa Zainab jatuh hati pada Yahya. 14. Berikut ini yang bukan termasuk bagian tulisan dalam teks ulasan adalah A. Sebagai buku dengan predikat bestseller, buku ini masih perlu banyak perevisian terutama pada bagian editingnya karena banyak sekali kesalahan tulisan. B. Buku ini dikemas dengan alur cerita yang menarik. Gaya bahasa yang dipilih penulis cenderung cukup berani dan gamblang. C. Buku ini saya beli sewaktu saya liburan di Yogyakarta. Saat itu saya tidak sengaja melihat buku ini di toko buku. Karena sampulnya menarik, lantas saya beli saja buku ini. D. Buku merupakan buku saku yang ditulis untuk membantu anak-anak usia 3-5 tahun dalam berlatih membaca. Jawaban yang benar adalah pernyataan tersebut lebih merupakan informasi tentang pengalaman pribadi membeli buku, dan tidak termasuk dalam ulasan yang fokus pada evaluasi atau penilaian terhadap kualitas buku itu sendiri. 15. Dalam bahasa Inggris, ulasan disebut juga dengan istilah A. Review, B. Procedure, C. Recoun, D. Preview. Jawaban yang benar adalah review. Dalam bahasa Inggris, ulasan sering disebut sebagai review. Sedangkan recoun adalah jenis teks yang menceritakan kembali kejadian yang telah terjadi. Procedure adalah petunjuk langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu, dan preview adalah tinjauan singkat tentang sesuatu yang akan datang. 16. Inti cerita film Beth berkisah tentang cinta yang tragis antara Beth dan Pesta sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda. Tak direstui oleh orang tua Beth yang jenderal kehidupan asmara Beth, Pesta pun berakhir mengenaskan. Pesta masuk penjara karena tertangkap mengkonsumsi narkoba. Beth jadi gila lantaran tak kuat menanggung deritanya. Lebih tragis lagi, keduanya dipertemukan kembali di rumah sakit jiwa. Termasuk struktur teks bagian apakah cuplikan paragraf di atas, A. Orientasi, B. Analisis, C. Sinopsis, D. Evaluasi. Cuplikan paragraf di atas termasuk dalam struktur teks sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan singkat dari cerita atau isi suatu karya seperti film, buku, atau drama. Dalam cuplikan tersebut, disampaikan secara singkat inti cerita film, Beth. 17. Berisi inti dalam sebuah teks persuasi yang dinyatakan dorongan kepada pembacanya, pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan di atas merupakan penjelasan dari A. Pengenalan isu, B. Rangkaian argumen, C. Pernyataan ajakan, D. Penegasan kembali. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari pernyataan ajakan. Dalam sebuah teks persuasi, pernyataan ajakan adalah bagian yang berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu, yang merupakan inti dari upaya persuasi tersebut. 18. Berikut ini merupakan tujuan teks ulasan, kecuali A. Untuk memberi gambaran secara singkat mengenai isu suatu karya, B. Sebagai tolak ukur kualitas suatu karya, C. Memberi pertimbangan kepada halayak sebelum memilih, membeli atau menikmati suatu karya, D. Untuk mencari-cari kesalahan suatu karya. Jawaban yang benar adalah untuk mencari-cari kesalahan suatu karya. Tujuan utama dari teks ulasan adalah memberikan gambaran tentang kualitas suatu karya, memberikan pertimbangan kepada pembaca untuk memilih, membeli, atau menikmati suatu karya, serta memberikan penilaian atau evaluasi terhadap karya tersebut. Namun, tujuan teks ulasan bukan untuk mencari-cari kesalahan suatu karya, melainkan untuk memberikan pandangan yang seimbang mengenai kelebihan dan kekurangan karya tersebut.
19. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penggunaan kata bujukan imperatif. 2. Penggunaan kata ganti, kita. 3. Kata teknis, peristilahan. 4. Kata penghubung argumentatif. 5. Kata kerja mental. 6. Kata perujukan. 7. Penggunaan kalimat singkat. 8. Kata kerja. 9. Konjungsi temporal. 10. Penggunaan majas. 11. Penggunaan bahasa baku. Pernyataan yang benar mengenai kaidah kebahasan teks persuasi adalah nomor. Pernyataan yang benar mengenai kaidah kebahasaan teks persuasi adalah nomor 3, 6, 8, 5, 7, 9. Kaidah-kaidah tersebut adalah kata teknis, peristilahan, kata perujukan, kata kerja mental, penggunaan kalimat singkat, konjungsi temporal. 20 kalimat berikut yang merupakan kalimat persuasi adalah, A. Kelas kami akan mengadakan study tour ke Bandung. Mau dia memilih untuk tidak ikut? B. Mengapa kamu membolos hari ini? C. Mari hidup rukun demi terciptanya lingkungan yang damai. D. Aku menolak hadir dalam acara tersebut. Kalimat, mari hidup rukun demi terciptanya lingkungan yang damai, merupakan kalimat persuasi karena mengajak atau mendorong orang lain untuk hidup rukun demi terciptanya lingkungan yang damai. Kalimat tersebut mengandung unsur ajakan atau dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu yang merupakan ciri dari teks persuasi. 21. Bacalah teks berikut. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan, antara lain, pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Tujuan teks tersebut adalah A. Membujuk pembaca agar membiasakan pola hidup sehat, B. Memberikan informasi mengenai gangguan pencernaan, C. Menjelaskan penyebab gangguan pencernaan, D. Memberikan pengetahuan mengenai gizi makanan. Jawaban yang benar adalah membujuk pembaca agar membiasakan pola hidup sehat. Teks tersebut berisi penjelasan tentang penyebab gangguan pencernaan dan memberikan saran atau ajakan kepada pembaca untuk menjaga saluran pencernaan dengan makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan utama teks tersebut adalah untuk membujuk pembaca agar membiasakan pola hidup sehat. 22. Tokoh kartu Shinchan dianggap tidak dapat dijadikan model yang baik untuk anak-anak. Banyak protes yang ditujukan kepadanya melalui surat pembaca di berbagai media cetak. Protes sebagian besar dilakukan oleh ibu-ibu. Mereka menyatakan bahwa Shinchan mempunyai kelakuan negatif yang ternyata banyak diikuti oleh anak-anak. Tokoh Shinchan mempunyai karakter sebagai penebar virus yang berbahaya. Apakah simpulan dari kutipan teks di atas? A. Shinchan mempunyai kelakuan negatif yang ternyata banyak diikuti oleh anak-anak. B. Tokoh Shinchan mempunyai karakter sebagai penebar virus yang berbahaya. C. Tokoh kartun Shinchan dianggap tidak dapat dijadikan model yang baik untuk anak-anak. D. Banyak protes yang ditujukan kepadanya melalui surat pembaca di berbagai media cetak. Simpulan dari kutipan teks di atas adalah tokoh kartun Shinchan dianggap tidak dapat dijadikan model yang baik untuk anak-anak. Penjelasan dalam teks menyatakan bahwa banyak ibu-ibu yang melakukan protes, karena Shinchan dianggap memiliki kelakuan negatif yang banyak diikuti oleh anak-anak, sehingga menunjukkan bahwa tokoh Shinchan tidak dianggap sebagai model yang baik untuk anak-anak. 23. 1. Dia memang patut disebut sebagai maniak bola. 2. Sejak usia 10 tahun, Fayad telah mendedikasikan hidupnya untuk olahraga sepak bola. 3. Kini dia berusia 29 tahun. 4. Dia mengaku tidak bisa memisahkan hidupnya dengan sepak bola. Kalimat-kalimat yang berupa fakta adalah nomor A. 1 dan
2, B, 3, dan 4, C, 2, dan 3, D, 4, dan 1. Kalimat-kalimat yang berupa fakta adalah nomor 3 dan 4. 3, kini dia berusia 29 tahun. 4, dia mengaku tidak bisa memisahkan hidupnya dengan sepak bola. 24, perhatikan indeks buku berikut ini. Informasi yang dapat diperoleh di halaman 135 adalah A. Sumilah, B. Toto Sudarto Bahtiar, C. Terbunuhnya Atmo Karpo, D. Sutarji Chalzoom Bacheri. Indeks buku dibagi menjadi dua, yaitu indeks subjek, daftar istilah dalam buku, dan indeks pengarang, daftar nama pengarang atau tokoh yang pendapat atau teorinya dikutip dalam buku yang bersangkutan. Informasi yang dapat diperoleh di halaman 135 adalah Toto Sudarto Bahtiar. 25. Cermati kalimat berikut. Apa jadinya jika kita tidak mempunyai bahasa untuk saling berkomunikasi? Tentunya kita patut bersyukur memiliki bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia, yang lahir dari buah kesadaran akan pentingnya persatuan. Nominalisasi, pembendaan, dalam kalimat di atas adalah kata, A mempunyai, B bersyukur, C pemersatu, D berkomunikasi. Nominalisasi adalah proses pembentukan kata benda, nomina, dari kata kerja, kata sifat, atau kata lainnya. Dalam kalimat tersebut, kata pemersatu merupakan bentuk nominalisasi dari kata kerja memersatukan. Dengan menggunakan kata pemersatu, kalimat tersebut mengacu pada bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mempersatukan orang-orang dalam komunikasi, yang merupakan ide atau konsep yang lebih abstrak daripada sekadar tindakan mempersatukan. Dengan demikian, kata pemersatu digunakan untuk menggambarkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dalam konteks komunikasi. 26. Karang Taruna Dusun Cirateun merasa terpanggil untuk melestarikan keberadaan alam. Terlebih keadaan hutan di sekitar daya luhur yang mulai gundul. Karena itu mereka mengadakan kegiatan menanam 1000 pohon hutan daya luhur. Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Masyarakat peduli hutan berseri, B. Hutanku berseri alam pun berseri, C. Pohon rindang, petani berdendang, D. Alamku berseri, anak cucu peduli. Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah Hutanku berseri alam pun berseri. Slogan ini mencerminkan kepedulian terhadap alam dan keberlanjutan lingkungan, yang sesuai dengan kegiatan melestarikan keberadaan alam yang dilakukan oleh Karang Taruna Dusun Cirateun. 27. 1. 4 orang berjas rapi tampak duduk di lobi rumah makan Sambal Layang. 2. Mereka sepertinya sedang membicarakan sesuatu yang amat rahasia. 3. Rasanya ada yang tidak beres dengan gelagat mereka. 4. Kira-kira apa yang sedang dibicarakannya? Kalimat yang berupa fakta terdapat pada nomor A. 1, B, 2, C, 3, D, 4. Kalimat yang berupa fakta terdapat pada nomor 1, 4 orang berjas rapi tampak duduk di lobi rumah makan Sambal Layang. Kalimat tersebut memberikan deskripsi tentang keadaan 4 orang yang berjas rapi sedang duduk di lobi rumah makan, yang merupakan peristiwa konkret yang dapat diamati. 28. Rumusan akhir tentang sesuatu yang disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu disebut dengan A. Ajakan, B. Argumentasi, C. Fakta, D. Simpulan.
Jawaban yang benar adalah simpulan. Simpulan adalah rumusan akhir yang disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran terhadap keseluruhan isi teks. Simpulan ini mencerminkan inti atau pokok pikiran dari teks yang telah dibaca. 29. Teks persuasi termasuk ke dalam teks yang bersifat A. Memengaruhi, B. Merayu, C. Membujuk, D. Mengajak. Teks persuasi termasuk ke dalam teks yang bersifat mengajak. Teks persuasi mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu. 30 kalimat berikut yang merupakan kalimat persuasi adalah, A. Kelas kami akan mengadakan study tour ke Bandung, namun dia memilih untuk tidak ikut. B. Mengapa kamu membolos hari ini? C. Mari hidup rukun demi terciptanya lingkungan yang damai. D. Aku menolak hadir dalam acara tersebut. Kalimat yang merupakan kalimat persuasi adalah, mari hidup rukun demi terciptanya lingkungan yang damai.